Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih pada kehamilan. Kondisi ISK itu infeksi yang mempengaruhi struktur yang berpartisipasi dalam sekresi. Untuk eliminasi urinnya itu terjadi pada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Pada kehamilan dapat menyebabkan hasil ibu dan bayi baru lahir itu merugikan. Wanita tidak hamil terjadi kekambuhan, yaitu 3 infeksi dalam 12 bulan sebelumnya atau 2 episode dalam 6 bulan terakhir. Lalu ada persistensi bakteriologis, kelanjutan bakteriuria dengan organisme yang sama 48 jam setelah dimulainya pengobatan. Kekambuhan. Apa itu kekambuhan? Nah, kekambuhan di sini itu infeksi saluran kemih berulang di mana organisme yang sebelumnya dirawat tetap ada di saluran kemih 2 minggu setelah menyelesaikan pengobatan. Selanjutnya, reinfeksi adalah kekambuhan yang sejati. Ini adalah infeksi saluran kemih yang terjadi setelah sterilisasi urin dengan organisme yang berasal dari luar saluran kemih, baik strain bakteri baru atau strain bakteri yang diisolasi sebelumnya, yang bertahan di koloni flora usus atau vagina lebih dari 2 minggu setelah pengobatan. Hamil beresiko lebih tinggi terkena ISK karena adanya perubahan yang terjadi pada saluran kemih. Wanita secara umum beresiko lebih tinggi terkena ISK dibandingkan dengan pria karena memiliki uretra yang lebih pendek. Kondisi ini memungkinkan bakteri lebih mudah masuk pada wanita. Pada ibu hamil, resiko mengalami ISK jauh lebih tinggi lagi dibandingkan wanita umumnya karena mengalami perubahan hormon pada tubuh. Faktor hormonal ini mengakibatkan relaksasi uretra yang membuat urin cenderung menjadi refleks atau bergerak mundur. ISK yang terjadi di akhir kehamilan biasanya karena rahim tumbuh dan menekan kandung kemih. Kondisi ini bisa menimbulkan penyempitan urin yang menyebabkan infeksi. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Nah, untuk epidemiologi, yang pertama, frekuensi bakteriuria asimptomatik pada kehamilan dia berkisar antara 2% sampai 18,5%. Nah, untuk sistitis dia akan mempersulit sekitar 1,3% dari kehamilan. Terus untuk pyelonefritis terjadi pada 2-4% kehamilan dengan tingkat kekambuhan 23% segera setelah lahir. Terus untuk faktor risiko terbesar dari pyelonefritis yaitu bakteri urea yang asimptomatik. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari infeksi saluran kemih. Yang pertama, infeksi saluran kemih bagian bawah atau sistitis akut. Lalu yang kedua ada saluran kemih bagian atas atau pyelonefritis akut, dan yang ketiga ada bakteri urea asimptomatik. Nah, itu karena adanya kultur positif pada orang tanpa gejala. Etiologi dari ISK tersendiri yang paling sering itu ada bakteri E. coli, kemudian yang kedua Candida, kemudian Streptococcus B dan Mycoplasma genital, Ureaplasma urealyticum. Pasien dengan simptomatik dan asimptomatik, pada pasien simptomatik itu didiagnosis ditegakkan berdasarkan gejala khas infeksi saluran kemih bawah atau atas yang didukung oleh bukti bakteri uri. Kemudian untuk asimptomatik itu ditandai dengan tidak adanya gejala dan biarkan dari salah satu spesimen urin. Kemudian midstream menghasilkan strain bakteri yang sama pada setiap trimester dalam hitungan kuantitatif. Kemudian untuk gejala khasnya pada simptomatik itu ada dysuria, frekuensi buang air kecil, urgensi, poliuri, dan nyeri tekan suprapubik. ISK yang simptomatik yang pertama yaitu sistitis, di mana akan menimbulkan gejala seperti dysuria, frekuensi dan nyeri perut bagian bawah atau pada suprapubik, serta tanpa adanya demam dan piuria kemungkinan tidak ada. Yang kedua yaitu pyelonefritis, di mana pyelonefritis ini memberikan gambaran klinis seperti demam, takikardi, dysuria, sakit perut, mual, muntah, nyeri tekan pada sudut costovertebra di sisi yang terkena. Gejala pada lower urinary tract infection pada sistitis yang pertama yaitu dari frekuensinya, kedua dysuria, ketiga low grade fever, serta ada nyeri suprapubik. Untuk upper atau pada pyelonefritis yang terjadi adalah pyrexia, lalu ada loin pain, dysuria, rigor, serta clinical sign seperti septic shock.
Ada screening untuk bakteri urea asimptomatik meningkatkan risiko dari pyelonefritis pada wanita hamil. Oleh karena itu, screening rutin untuk bakteri urea asimptomatik dengan kultur urin midstream pada awal kehamilan selama kunjungan antenatal sangat direkomendasikan. Pemeriksaan untuk bakteri urea asimptomatik itu juga bisa dilakukan pada usia kehamilan 12 hingga 16 minggu atau kunjungan prenatal yang pertama. Wanita dengan bakteri urea dikonfirmasi dengan kultur urin yang kedua harus diobati dan diulangi kultur urin pada setiap kunjungan antenatal hingga ibu melahirkan. Wanita yang tidak memiliki bakteri urea pada trimester pertama sebaiknya tidak melakukan urin kultur ulang. Tes dipstick tidak boleh digunakan untuk menyaring bakteri ISK pada kunjungan antenatal pertama atau berikutnya. Penegakan diagnosis untuk pyelonefritis terdapat 3 gejala klasik, yaitu pyrexia, menggigil, maksudnya nyeri di bagian ginjal dengan dibuktikan dengan ketok CVA positif, dan mual dan muntah biasanya juga disertai dengan dehidrasi dan terdapat fetal takikardi. Pemeriksaan penunjang dilakukan pertama urinalisis atau urin rutin, pemeriksaan urin dengan dipstick test engine leukositerase secara tidak langsung menggambarkan jumlah leukosit dalam urin. Nilai normalnya adalah negatif. Sedangkan untuk nilai normal yang lain itu negatif untuk nitrit. Sedangkan mikroskopik analisis piuria ditemukan leukosit pada urin lebih dari 5 per lapang pandang. Pemeriksaan gold standar ISK dilakukannya adalah kultur urin dengan menggunakan sampel urin midstream yang nanti akan ditemukan bakteri lebih dari 10/5 pada wanita dan pada pria 10/4. Sedangkan untuk kekurangannya dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Tata laksana asimptomatik, di mana rawat dengan antibiotik selama 7 hari sesuai dengan hasil sensitivitasnya. Kemudian antibiotik alternatif itu bisa digunakan pada wanita yang alergi dengan penisilin. Ulangi MSSU 7 hari setelah selesai pengobatan. Kemudian ulangi lagi MSSU pada setiap kunjungan klinik antenatal. Pilihan ketika sensitivitas diketahui adalah atau dalam urutan preferensi, di mana amoxicillin di mana amoxicillin 500 mg selama 7 hari, kemudian nitrofuratoin 100 mg selama 7 hari, aman pada trimester 1 dan 2, serta wanita pasca melahirkan. Hindari jika EGFR kurang dari 45 ml per menit atau pada defisiensi G6PD. Trimetopin 200 mg selama 7 hari dan cefalexin 500 mg per 250 mg selama 7 hari. Selanjutnya itu tata laksana sistitis, yaitu menggunakan nitrofurantoin yaitu 50 mg atau 100 mg selama 7 hari. Ini tidak cocok untuk ibu yang kehamilannya 36 minggu dan tidak cocok untuk pasien yang punya renal failure atau gagal ginjal, lalu tidak cocok pada pasien yang mempunyai defisiensi G6PD. Lalu yang kedua ada amoxicillin yaitu 500 mg per oral selama 7 hari. Ini tidak cocok pada yang alergi terhadap penisilin. Lalu selanjutnya ada fosfomisin yaitu 3 gram PO. Selanjutnya ada coamoxiclav yaitu 625 mg per oral 5-7 hari. Ini tidak cocok pada pasien yang mempunyai alergi dari penisilin. Lalu selanjutnya ada cefuroxim asetil yaitu 500 mg per oral juga selama 7 hari. Sama, ini tidak cocok pada yang mempunyai riwayat alergi penisilin. Lalu selanjutnya ada cefalexin yaitu 500 mg selama 7 hari. Sama juga tidak cocok bagi penderita yang memiliki alergi penisilin. Untuk tata laksana pyelonefritis ada 3 lini. Yang lini pertama bisa menggunakan ceftriaxone 1-2 gram dengan dosis 1 kali di dalam 1 hari intravena sampai pasien itu afebril atau demamnya itu hilang dan selama 48 jam. Setelah itu bisa diberikan per oral cefalexin 500 mg dengan dosis 4 kali sehari selama 10 hari. Tapi perlu dipertimbangkan penambahan gentamisin jika secara sistemis pasien itu memang tidak
baik seperti ada hipotensi atau rigor atau kekakuan. Lalu ceftriaxone ini tidak cocok untuk orang yang punya alergi penisilin dan bisa dipertimbangkan untuk memakan ceftriaxone 2 gram dosis pada saat trimester kedua sampai ketiga dalam kehamilan karena berkaitan dengan bertambahnya berat badan tubuh. Untuk lini kedua bisa diberikan clindamycin dengan dosis 900 mg 3 kali dalam sehari intravena atau vancomycin 1 gram dengan dosis 2 kali sehari intravena dan gentamicin 1,5 ml per kgbb sebanyak 3 kali, sedangkan yang 5 mg per kgbb bisa diberikan 1 kali dalam sehari dengan intravena. Lalu sama diganti dengan peroral alternatif sesuai dengan hasil daripada uji kepekaan antibiotiknya. Nah, tapi clindamycin ini merupakan opsi bagi orang yang alergi terhadap penisilin. Untuk lini ketiga, ciprofloxacin 750 mg 2 kali secara peroral selama 7 hari. Biasanya untuk ciprofloxacin ini diberikan jika dengan pertimbangan yang lebih lanjut. Karena perlu dipertimbangkan bahwa cipro ini bisa menyebabkan teratogenik pada wanita yang hamil seperti itu. Jadi perlu advis yang lebih lanjut tentang penggunaan ciprofloxacin ini dengan dokter yang terkait. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.